Ya. Riko. Ya, Gimana? sikap Pencet yang rapi. mana? Goit. Sikap rapi. R-A-P-I. Rapi. Baik, belum sikap rapi, Ibu akan mulai opening kalau teman-teman semua sudah sikap rapi ya. Ayo, mana sikap rapinya? Mana mau pesan sosis kentang, Bu? Sikap berdoa. Tangan di depan dada, tundukkan kepala, kita berdoa membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa pembuka hati. Rabbi sadri wa yassirli amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Doa diberi kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Amin ya rabbal alamin. 7. Akhlak anak soleh. 1. Jujur, selalu terus terang. 2. Disiplin, datang tepat waktu. 3. Tanggung jawab, selesaikan tugas. 4. Kerja sama, saling bantu. 5. Adil, biar semua senang. 6. Peduli, sayangi teman. 7. Cita-cita, terus berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, Allahu Akbar. Oke, Masya Allah teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti opening dengan sungguh-sungguh. Hari ini hujan. Sudah berdoa hujan? Untuk yang belum berdoa sama-sama. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, terima kasih. Di turunnya hujan pagi ini semoga kita diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini udah ada yang tahu kita mau ngapain? Ya, hari ini kita ada outing, kunjungan virtual. Ya, Ibu Bapak Guru mewakili teman-teman hadir di Hutan Lindung Sungai Wain ya untuk ya menjadi mata dan telinga teman-teman untuk melihat kondisi Hutan Lindung Sungai Wain. Ya, Ibu sampaikan lagi alat dan bahan yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama pulpen atau alat tulis yang tersedia, kemudian kertas kosong, kemudian kertas cover warna putih, selanjutnya alat menggambar dan mewarnai. Ya, aktivitas kita selain, nah itu ada Bu Vita. Ya, sudah ada Bu Vita sedang bersiap untuk mewawancarai narasumber kita pagi ini ya, teman-teman. Ya, tujuannya teman-teman menyiapkan pulpen dan kertas kosong adalah untuk mencatat semua informasi yang teman-teman dengar ya, terkait tentang apa itu Hutan Lindung Sungai Wain, kemudian fungsi dari Hutan Lindung Sungai Wain ya, karena tema kita kelas 4 adalah tema hutan.
Ya, jadi mohon kerjasama teman-teman. Ketika ada yang berbicara, maka yang lain yang lain mendengarkan ya. Jadi saat ada yang berbicara, mohon dimatikan dulu mikrofonnya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, Ibu Bapak Guru yang di sini akan memberikan kesempatan tentunya dengan adab dan akhlak yang baik ya, bertanya seperti apa, menyebutkan namanya. Kemudian saat sudah dipersilahkan, baru silakan berbicara ya. Jadi jangan rebutan, pastinya semua mendapat kesempatan. Oke, teman-teman. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Ya. Sudah ada yang tutup auratnya? Yang akan memandu teman-teman di Zoom meeting ada Pak Aspan. Kita panggil Pak Aspan. Pak Aspan. Pak Aspan, silakan Pak Aspan. Aku juga. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Kita latar belakangnya berbeda sekarang ya. Tidak seperti kemarin-kemarin. Sekarang kita di mana? Sebetulnya bukan kita, Paspan aja. Ya, teman-teman tetap di rumah masing-masing ya. Oh iya. Iya, teman-teman bersabar ya, sabar sambil jaga kebersihan, jaga kesehatan supaya kita bisa, Waalaikumsalam, kita bisa segera keluar dari pandemi dan ya kita berkunjung ke tempat-tempat yang seharusnya kita datangi ya. Semoga nanti sebentar ya. Insya Allah hari ini kita sudah bersama dengan Pak Agus yang bertanggung jawab di Hutan Lindung Sungai Wain ini, dan nanti teman-teman, bahkan minta teman-teman siapkan kertas. Tadi sudah dibilang sama Bu Dini, ada kertas dan alat tulisnya sudah ada. Coba diangkat, langsung mau lihat, diangkat. Yang belum buka video silakan dibuka. Langsung perlihatkan kertas dan alat tulisnya, perlihatkan kertas dan alat tulisnya, tanda kalau teman-teman sudah siap. Ya, oke, terima kasih Pak Ik aja yang ini angkat kertasnya, buku tulisnya. Yang lain mana yang lain? Oke, Aga Rashad, terima kasih. Aziz, Azlan, silakan dibuka kameranya. Maila, Nazwa, terima kasih. Ubaid, Jenika sudah siap dengan alat tulisnya. Terima kasih. Terus Pak, nggak bisa Rozi masuk. sudah siap. Oke. Yang lain yang belum buka kamera silakan dibuka ya teman-teman. Oke. Tanpa berlama-lama lagi ya, langsung kita serahkan ke Bu Fitri. Bu Vita. Untuk sebenarnya harus kita jalan-jalan teman-teman ya sama Bu Vita. Coba ya mungkin nanti ya. Semoga hujannya reda. Jadi kita wawancara dulu sama Pak Agus bersama Bu Vita. Oke, silakan Bu Vita. Baik, terima kasih Pak Aspan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, dengar jelas? Jelas, halo? Jelas nggak suaranya Bu Fitra? Jelas. Jelas banget. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak Bu Vita ada di mana? Sungai. Oke, di sebelah kiri Bu Vita kira-kira. Edin. Ada siapa? Kelihatan nggak? Ada Bu Dini. Dan di sebelah di sebelah kanan Bu Vita ada Pak Agus.
Assalamualaikum. Suaranya kecil, Pak. Jadi Bu Vita sekarang lagi bersama dengan Pak Agus. Pak Agus di sini sebagai kepala Sebagai manajer. manajer pengelola hutan. manajer pengelola hutan lindung Sungai Wain. Terima kasih Pak Agus sudah memberikan waktunya pada kami sama teman-teman kelas 4 Gabeng Gaharu ini, Pak. Oh, Jadi gitu. nama kelasnya Gabeng Gaharu. Terus kamera on. Kalau saya pengen tahu dulu nih Pak, kira-kira untuk kalau Bapak kan sebagai manajer pengelola ya Pak ya, berarti untuk struktur di sini itu ada apa lagi sih Pak divisinya selain manajer? Luffy. Saya sebagai kepala itu perannya berada di tingkat tapak pengelolaan hutan Sungai Wain. Luffy. Tanan Provinsi Kalimantan Timur. Yang di tingkat tapak itu bersama KPHL Balikpapan. Nah, ini yang harus bekerja di hutan ya, jalan di hutan, patroli, menjaga tempat ini supaya tetap lestari. Nah, yang menjadi mitranya adalah Di mute. Mute, nggak ada suara. Sungai Wain sampai tahun depan, tahun 2022. 2022 akan selesai, insya Allah akan diperpanjang kembali. Gitu ya. Nah, secara struktur, Yayasan Pranatura itu ada pengurusnya, ada ketua yayasan yang kebetulan diketuai oleh Ibu Nuni Srehwayuni, posisinya di kota ya. Kemudian ada Pak Upang Permana, beliau adalah sekretaris eksekutif yang juga mengelola ruang madu di kawasan KWPLH ya. Gitu. Jadi ketemu Pak Upang dan Ibu Yana di sana. Itu yang mengelola Yayasan Pranatura juga. Jadi yang Sungai Wain ada saya ya sebagai manajer, kemudian kami adalah Pak Mahmud, Fitria Mahmud, nanti staf litbang kami Mbak Dina. Yang lain semua staf lapangan terkait dengan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dan penelitian. Nah, pengamanan dan perlindungan hutan kami melakukan patroli setiap hari, jadi secara rutin untuk jaga tempat itu. Ada panjang area patroli kami itu 50 km. 50 km itu setiap hari harus ada yang kontrol bergantian. Jadi ada 11 orang staf kami dari masyarakat, staf pengaman hutannya, itu bergantian mutarin hutan ini baik di batas maupun di dalam hutan. Nah, jadi itu yang dilakukan. Terus ada pos-pos juga, ada banyak pos di dalam di hutan, itu juga nanti istirahat di situ, jaga, kemudian besok jalan lagi. Jadi hampir setiap hari begitu ya. Nah, jadi ada 3 regu yang keliling setiap hari bergantian ya maksudnya, gantian untuk melihat dan menjaga bagaimana kondisi hutan ini tetap bisa lestari. Kemudian kegiatan lain kami juga melakukan penelitian. Nah, penelitian untuk melihat sebenarnya daya tampung dan daya dukung hutan kita dengan keanekaragaman hewan, khususnya fauna yang ada di Sungai Wain seperti apa terhadap hutan. Jangan sampai nanti hewannya terlalu banyak keluar, muncul konflik dengan masyarakat, dia keluar, tidak bisa dapat makan. Yang kedua juga kita mau melihat sebenarnya ada hewan dilindungi enggak, ada hewan langka enggak. Nah, karena itu Yayasan Pranatura melalui teman-teman yang di lapangan itu memasang kamera, namanya kamera trap, yang nanti dilengkapi dengan sensor panas dan inframerah. Nah, ini kemudian dikoordinir oleh Mbak Dina ya, sebagai staf litbang kami. Itu setiap bulannya itu diambil datanya. Ada hewan apa aja yang melintas di depan kamera. Nah, kita bisa tahu berapa kali dia pulang pergi di situ, apa dia hewannya nanti seperti apa. Jadi ada kamera yang memang kita sudah bisa tahu yang selama ini kita nggak bisa lihat ya, kita ketemu. Karena ada kamera tanpa orang,
sekarang kita bisa lihat kalau di kota ada CCTV ya, Iya. gitu ya, seperti CCTV. Cuman karena nggak ada listrik kita menggunakan baterai. Nah, karena itu bisa pakai video, bisa pakai foto, sama tergantung kita mau menggunakannya untuk apa. Nah, menariknya kamera trap ini tadi yang selama ini kita nggak pernah lihat ada macan ya, di sini nggak ada harimau, tapi macan gitu ya. Orang utan, ada lutung, gitu ya, banyak lutung. Kemudian burung yang juga sampai ke tanah, ada babi hutan, rusa, kijang, kancil, biawak, keriting, musang-musangan, itu bisa tertangkap oleh kamera. Nah, kita bisa tahu berapa banyak sih dia di dalam hutan ini. Nah, gimana ini banyaknya hewan ini, mampu nggak Sungai Wain menampung? Ya. Nah, karena itu kami perlu ada semacam data yang nanti akan ada dihitung kembali berapa sih sebenarnya jumlah babi hutan yang ada di hutan ini. Berapa sih jumlah macan? Ada berapa? Ada 4 jenis kucing lagi ya. Nah, bagaimana rusa? Bagaimana kijang dan lain-lain itu, semua jenis mamalia yang ada di hutan Sungai Wain, kita akan menghitung melalui kehadiran mereka melalui kamera trap. Nah, jangan sampai nanti udah tahu-tahu kok ada macan keluar kampung, orang udah pada ramai. Kok orang hutan keluar, ternyata mereka udah berebutan pakan, anaknya semakin banyak. Kita nggak pernah monitor itu. Nah, karena itu salah satu misinya Yayasan Parameter adalah bagaimana mengamankan hutan, tidak hanya tumbuhan, tetapi juga hewannya dan manusia yang ada di sekitar ini. Nah, ini yang perlu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, kita juga sudah aman, tahu ini tempatnya aman atau enggak. Ya. Nah, itu salah satu misi yang diharapkan kehadiran Yayasan Parameter itu bisa bantu KPH atau Dinas Kehutanan untuk bagaimana Sungai Wain ini tetap lestari sepanjang zaman kita. Ya, nah, itu yang awal. Dan di Sungai Wain juga sebenarnya dari sisi keluasan dan lokasinya sebenarnya luas, benar-benar cukup luas untuk sekitar kota Balikpapan ya. Ada 11.000 hektar. 11.000 hektar. Kurang lebih 11.000 hektar, dan itu yang benar-benar masih asli, yang nggak pernah terbakar, nggak dirambah, nggak ditebang, itu sekitar 5.000-an. 5.000 hektar. 5.000 hektarnya yang memang nggak pernah terganggu, nggak pernah terbakar, nggak pernah Berarti itu dicuri, masuk hutan primer. primer. Jadi kurang lebih segitu ya dari 11.000. Jadi persentasinya kurang lebih 4-50% ya dari luasan hutan ini masih primer gitu ya. Karena kita juga setiap tahun dihantui dengan ancaman kebakaran. Setiap harinya orang mau curi kayu, orang mau berburu. Jadi ini yang perlu dijaga ya. Nah, jaraknya dari dari kota sangat dekat. Ya, hutan lindung Sungai Wain ini masih di dalam daerah administrasi Kota Balikpapan. Jadi tidak ada yang masuk ke kabupaten lain ya, daerah enggak. Jadi benar-benar di Kota Balikpapan. Dan bisa dibilang hutan lindung Sungai Wain adalah hutan satu-satunya di Indonesia yang paling dekat dan masih asli. Jadi kita bangga ya, kalian bangga bahwa ternyata Balikpapan yang sebentar lagi berdampingan dengan kota masih ada hutan, ya. Hutan yang insya Allah bisa kita jaga. Ya. Tadi ada Pak Gus menyampaikan ada hutan primer. Mungkin Betul. teman-teman belum tahu nih Pak, hutan primer itu apa sih? Gitu. Baik, hutan primer adalah hutan yang masih asli, tidak pernah mengalami perubahan, ya, sama sekali. Jadi memang hutan yang kalaupun dia ada perubahan karena memang faktor usia, ya, regenerasinya sudah siap, dia tidak terjadi sporadis, contohnya ada bencana kebakaran misalnya, walaupun dia hutan primer, tapi nanti dia ada kebakaran, dia akan terbakar begitu ya. Nah, itu akan ada beberapa jenis tumbuhan yang mati dan ada regenerasi baru. Nah, walaupun itu juga bisa masuk kata primer, tapi dia sudah ada yang tumbuhan baru ya, atau jenis baru untuk menjaga tumbuhan yang nanti yang benar-benar bisa siap tumbuh kembali. Nah, itu hutan primer. Kemudian kalau hutan yang sudah pernah terbakar atau pernah dirusak, sudah pernah terbuka, itu disebut dengan hutan sekunder atau hutan kedua ya. Nah,
primer yang kurang lebih 50% dari 11.000 hektar itu, kita bisa benar-benar masih bisa menemukan jenis-jenis tumbuhan yang juga bisa dibilang langka. Ada hewan yang masih memang mereka nggak terganggu, itu masih bisa aman gitu. Ya. Nah, kalau dari kan hutan lindung Sungai Wen, berarti ada sungai yang namanya Sungai Wen yang dijaga di dalam hutan ini ya Pak ya. Nah, itu biasanya sungai ini mengalir dari mana? Kalau boleh. Jadi hutan lindung Sungai Wen itu memang ada daerah aliran sungainya ya, sungainya nggak besar. Jadi di Kota Balikpapan itu hanya ada 2 daerah aliran sungai besar. Di hutan lindung Sungai Wen namanya Daswain, kemudian di Manggar ada Waduk Manggar itu ditempatkan untuk PDAM, itu namanya Das Manggar. Jadi di Balikpapan itu kita miskin sebenarnya dari miskin air, maka kita perlu tempat. Nah, yang di lindung Sungai Wen itu berbatasan dari daerah administrasi Kutai Kartanegara. Jadi hulunya itu dari Kutai Kartanegara, kemudian mengalir ke Teluk Balikpapan. Ya, dia memukul jaringan-jaringan yang nantinya semua ngumpul di waduk. Kemudian dari waduk itu dimanfaatkan oleh Pertamina untuk membantu pengolahan minyak ya, mesin pengolahan minyak yang ada di Kota Balikpapan. Jadi sangat penting nilai dari air ini untuk Indonesia ya. Kota Balikpapan kita udah pasti ini Pertamina lagi ngembangin besar-besaran. Ini sangat tergantung dari keberadaan hutan sebagai penata tempat penampungan air atau daerah pengolahan airnya. Nah, jadi dia dari kalau kita posisi sekarang misalnya sungai itu di utaranya Kota Balikpapan. Jadi aliran sungai itu dari utara ke selatan. Jadi mengalir sampai ke Teluk ya, Teluk Balikpapan. Jadi kalau selama ini kalau kita ke Karyango atau naik feri Penajam Balikpapan, kita nggak pernah tahu ternyata sungai yang kita lewati depan feri itu adalah Sungai Wain. Ya itu muaranya Sungai Wain. Karena kampung di sana disebut Karyango gitu ya, atau kelurahan Karyango, orang tidak tahu nama dasnya. Karena dasnya itu Das Wain, muaranya Sungai Wain. Tapi banyak orang ini Karyango itu muaranya Sungai Wain ya. Kalau untuk hewan yang ada di Sungai Wain ini apa aja Pak? Tadi kan sudah disebutkan ya Pak, ada lutung, terus yang benar-benar lagi dilindungi atau dijaga di Sungai Wen, kira-kira hewan tentu yang pertama maskotnya Kota Balikpapan sendiri ya, beruang madu. Ya, beruang madu kita udah kamera trap kita sering dapat. Jadi beruang madu itu bisa dibilang penduduk aslinya Balikpapan ya, penduduk tapi bentuk hewan ya yang asli. Nah ini benar-benar sangat dilindungi. Kedua ada orangutan. Jadi kita juga di hutan ini ada orangutan yang dia memang hidup di hutan primer yang kurang lebih 5.000 hektar. Itu tadi dia pasti mau hidup di situ ya, yang di primer. Nah, orangutan ini sebenarnya bukan hewan asli. Ini kita bilang ini penduduk pendatang nih gitu ya. Ke ruang asli, tapi kalau orangutannya tidak asli. Dulu ada program pelepas liaran kembali dari orang-orang hutan yang disita oleh pemerintah. Dari masyarakat negara itu diambil pemerintah oleh Balai Konservasi bersama dengan Yayasan Hutan Tropis dari Belanda. Mereka buat program konservasi melepas liarkan kembali orang-orang hutan yang pernah ada di masyarakat. Dari tahun 92 sampai 97 ada 83 orang hutan pernah dilepas liarkan. Nah, hanya saja perkembangannya sama orang hutan kan harus yang namanya dari masyarakat itu udah terbiasa dikasih makan. Nah, kadang-kadang ada yang masih kepingin makan makanan yang pernah mereka rasakan sehingga mereka keluar. Nah, kalau keluar kita balik lagi keluar, kita pindahkan ke tempat lain. Nah, kemudian ada kebakaran juga yang cukup hebat ya. Tahun 98 ada kebakaran yang sempat menghanguskan hampir 50% kawasan hutan ini. Orang hutan terpencar-pencar kemana-mana. Mungkin juga kita nggak pernah ketemu, mungkin ada yang mati, ada yang nggak bisa balik lagi, begitu. Sehingga kami coba kumpulkan data dari 83,
Itu tinggal 12. Dan yang lainnya yang pernah yang keluar kita pindahkan kembali. Ada pengurangan dan ada yang sakit lain-lain. Gitu. Cuma yang terakhir itu ada 12 individu orangutan yang terdata. Kemudian tahun 99 menuju ke tahun 2000 awal kita ketemu ada betina yang bawa anak. Jadi ada suksesi dari orangutan ini sendiri. Nah, sekarang mungkin dari 12 itu bisa mencapai 30 karena sudah ada betina yang berkali-kali kita ketemu bawa anak. Kita belum ada data valid. Tapi kita monitor ya, salah satunya dengan kamera. Gitu. Nah, ada macan dahan juga masuk dilindungi. Ada lutung dahi putih, kemudian ada lutung merah kami. Ada wak-wak atau gibbon ya, wak-wak atau siamang ya, tapi di sini wak-wak. Itu juga endemik Kalimantan yang juga dilindungi ya dari jenis primata. Kemudian kalau dari mamalia lain seperti rusa, kijang, itu juga dilindungi. Nah, hanya saja dia tidak masuk endemik. Nah, endemik. Hanya saja memang misalnya di Indonesia ada kijang atau rusa yang memang dilindungi itu di seluruh Indonesia ada. Nah, tapi untuk orangutan hanya ada di Sumatera dan Kalimantan. Ada bekantan juga di. Nah, bekantan kan ada di mangrove, tapi sebenarnya Sungai Wain dia koridor hutannya nyambung dari hutan mangrove ke Sungai Wain sehingga bekantan juga bisa mereka bisa hidup. Nah, salah satunya bekantan ya, gitu. Monyet yang paling ganteng ya, Pak ya? Iya, paling mancung lah. Nah, makanya Tuhan adil ya. Jangan dianggap bahwa monyet itu semua pada pesek-pesek. Gitu. Ternyata ada yang mancung tapi luar biasa mancung ya. Nah, jadi ya ada juga yang bilang itu monyet Belanda karena dulu kita dijajah Belanda, wah hidungnya Belanda mancung gitu ya. Nah, kita kayak orangutan. Ya, baik. Itu tadi hewan. Kalau untuk tanaman sendiri, Pak, ada nggak yang kayak kalau kita kan kenalnya ulin ya, apakah ulin juga dilindungi di sini atau ada tanaman yang lain yang mungkin Kagak ada suara loh. Sebenarnya ulin itu pernah masuk jenis dilindungi. Hanya saja pada tahun 2018 ada revisi tentang hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Nah, salah satunya ulin ternyata sudah tidak masuk lagi tumbuhan yang dilindungi. Mungkin pemerintah melalui Balai Konservasi atau Kementerian Kehutanan itu punya penilaian sendiri ya. Mungkin ulin masih banyak di satu tempat. Kemudian dianggap bahwa ulin sebenarnya hanya tinggal dijaga hutannya, nanti dia bisa hidup sendiri, dia tidak bisa masuk dilindungi lagi karena katakan populasinya masih bisa banyak semua. Padahal kita sudah susah ya, kita sudah susah nemuin ulin. Nah, untuk di Sungai Wain ulin masih banyak karena memang hutannya dijaga ya. Dia bisa dibilang tumbuhan khas ya, tumbuhan khas. Ya kita khawatir aja kalau ini benar-benar datanya tidak bagus, enggak tidak dilindungi, kemudian orang masih ambil, wah ini bakalan betul-betul jadi punah gitu ya. Nah, hanya saja mudah-mudahan pemerintah bisa benar-benar merehabilitasi lagi ulin ini supaya enggak yang katanya enggak dilindungi benar-benar banyak gitu ya. Nah, karena ulin itu salah satu pohon yang perkembangannya sangat lama ya, 1 tahun hanya berkembang 1 cm ya, sehingga untuk bisa lihat ulin lagi itu misalnya ditebang 1 generasi kita lama ya. Ya mudah-mudahan ada hutan yang dijaga oleh pemerintah ulinnya khusus ulin gitu ya, jadi dia dicabut. Nah itu yang dicabut. Kemudian anggrek hitam juga di Sungai sebenarnya banyak. Era tahun 90-an awal anggrek hitam itu sempat diburu karena langka, kemudian orang punya dianggap nilai jualnya mahal gitu ya. Wah ini ada tumbuhan anggrek hitam Kalimantan tidak ada di tempat lain sehingga banyak kolektor dari luar memanfaatkan masyarakat untuk dicari. Nah, Sungai Wain salah satu kena ya dampak dari perburuan anggrek hitam ini. Nah, yang tadinya anggrek hitam yang masih dijangkau bisa itu susah sekarang. Tapi di atas pohon yang tinggi misalnya 15 sampai 20 ke atas anggrek hitam masih ada.
masih ada di dalam. Yang penting orang nggak bisa naik gitu ya. Nah, itu masih ada, makanya kita agak susah nemukan di hutan kalau nggak pakai keseran kayak gitu, itu agak susah. Nah, anggrek hitam juga itu bersama dengan ulin yang tadinya dilindungi tahun 2018 juga dinyatakan tidak dilindungi kembali. Ada informasi dari teman-teman Balai Konservasi, ada satu kawasan hutan yang ada di Kalimantan, ternyata populasi anggrek hitam itu banyak banget. Nah, mereka bilang untuk apa dilindungi? Ternyata ini banyak. Itu anggrek hitam ya. Kalau ulin tadi kita nggak terlalu jelas. Nah, tapi anggrek hitam memang relatif hasil budidaya di masyarakat juga sudah ada dan hidup, sudah berkembang biak. Sudah banyak lah orang ya yang melihara, sehingga itu juga dicabut. Nah, ada kantong semar juga. Nah, kantong semar ini masih statusnya dilindungi, ya, dilindungi. Di Sungai Wain ada 4 spesies kantong semar, ya. Agak susah menyebut dalam bahasa Latinnya buat saya karena ya semua itu Nepenthes, semua Nepenthes ya. Ada Ampullaria, ada Mirabilis, ada Repulsiana, ada 4, ada satu saya agak lupa ya namanya. Nah, itu kalau nanti ada di Google cari Mirabilis, itu yang ada di sini itu sama ya. Ampullaria itu sama ya, Repulsiana juga sama gitu ya. Ada satu lagi saya agak susah nyebutnya dalam bahasa. Karena kantong semar kan hanya disebut satu kantong semar untuk semua ya. Nah, Nepenthes juga sama, Nepenthes semua nanti belakangnya ya. Nah, itu yang lokalnya nggak ada. Ya, lokalnya nggak ada. Nah, populasinya banyak di Sungai Wain. Hanya susah karena dia di tengah, di rawa begitu. Kita perlu, dia juga ada hidup berdasarkan tipe hutannya. Ada yang di rawa, ada yang di dasar, ada yang di bukit. Ada berdasarkan ketinggian juga dari laut. Dia ada ketinggian misalnya 30 meter, ada yang mau 100, karena tergantung itu. Jadi memang habitat mengikuti tipe-tipe hutan. Ya. Terus kalau nggak salah nih Pak, hutan lindung Sungai Wain itu terkenal dengan lintah. Nah, itu apakah itu menjadi ciri-ciri hutan lindung Sungai Wain atau memang di tempat lain atau di hutan yang lain juga ada tapi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti itu? Ya, cerita pengalaman dulu ya. Pengalaman awal saya ikut mengelola Sungai Wain kan tahun 96 ya. Kalau kita dulu masuk di hutan itu harus pakai baju lengan panjang, kemudian berkaus kaki yang dari kain tebel diikat pakai karet, harus diikat. Kalau kaos kaki kita nggak jamin. Dulu waktu itu tahun 96 tahun sampai sebelum kebakaran tahun 98. Itu setiap hari itu kalau kita dalam hutan itu pacat nempel sampai ke kepala. Banyak luar biasa. Ya. Kemudian lembapan di sini bisa sampai 100. Ya, tinggi banget. Jadi kalau kita bawa alat elektronik dulu harus disimpan di dalam plastik. Embun itu dalam hutan. Nah, setelah kebakaran 98, daerah sudah terbuka, kemudian pacat hilang. Jadi kita di dalam hutan nggak nemuin pacat lagi. Hampir 5 tahun ya dari kebakaran itu baru muncul pacat lagi. Nah, jadi dari tahun sekitar tahun 2003, 4 sampai sekarang baru udah ada suara. Ya, baru ada pacat lagi. Nah, apa itu artinya? Tadinya hutan yang masih bagus, tidak pernah tertambah, tidak pernah terbakar, pacatnya banyak luar biasa. Terus kebakar 5 tahun kita nggak pernah ketemu pacat, dan sekarang udah mulai banyak lagi. Nah, jadi pacat ini rupanya salah satu indikator ada suara. kalau hutan kita sudah kembali lagi pulih, ya kan? Mulai lagi ada generasi-generasi, tutupannya mulai bagus, maka pacat mulai lagi. Nah, karena pacat itu bisa hidup di kelembapan 70 ke atas. Ya, kalau suhunya harus di bawah 25 ke bawah, ya, bisa lebih di bawah. Kalau sudah di 5 ke atas, sudah mulai panas, dia nggak kuat. Ya, pacat itu makanya kalau dulu ya orang-orang tradisional, orang-orang di hutan, orang-orang Dayak,
dalam hutan masih belum mengenal autan, belum mengenal obat-obat nyamuk dari kimia serangga itu, kita menggunakan tembakau. Ya, tembakau saja dikasih air, digosok di sekitar kaki, itu udah si pacat nggak mau. Ya, kalau sekarang relatif untuk menghindari pacat, pakai lotion, pakai spray yang autan, atau hand sanitizer juga bisa. Yang penting ada bahan kimia yang membuat dia nggak kuat, itu sudah bisa ya membunuh pacat. Nah, jadi pacat kembali lagi, pacat merupakan salah satu indikator kesehatan hutan. Jadi kalau pacatnya banyak, berarti hutan kita sehat kembali ya. Lu pernah sakit sampai 5 tahun baru sembuh. Untuk kembalikannya lama ya Pak ya? Lama banget. Ya, itu pengalaman kita ya. Lihat, mungkin ada dicari literasi nanti ya, kalau mau lihat literasinya pacat, ya, boleh gitu ya. Kalau tadi kan Pak Agus bilang udah mengelola Sungai Wain itu dari tahun 96. Berarti kan kalau sekarang 2021 sudah lama banget ya Pak ya? 25 tahun. 25 tahun ya. Ayo seumuran juga. Oke. Jadi mungkin lebih ke ini sih Pak, perasaan Pak Agustin gitu. Untuk apa? Selama 25 tahun ini kenapa masih mau mengelola hutan lindung Sungai Wain gitu Pak? Apakah ada rasa kebanggaan tersendiri atau memang apa ya? Memang suka aja gitu? Iya, sebenarnya banyak ya menjadi motivasi saya bahwa kenapa mau bertahan lama di hutan Wain. Yang pertama, saya merasa saya kan orang Balikpapan asli nih, gitu ya. Yang dulu mungkin nenek moyang saya memang sangat tergantung dengan hutan. Kenapa hutan ini sekarang udah jadi gedung-gedung, di kota. Kemudian hidup nenek moyang saya juga sebenarnya dulu kita kaya aja rasanya gitu ya, nggak perlu mikirin macam-macam, mau butuh sumber makanan itu di hutan semua tersedia gitu ya. Itu salah satu. Yang kedua, setelah saya masuk dengan teman-teman konservasi, ketemu peneliti segala macam, kok orang-orang asing ini lebih gimana ya, lebih peduli daripada kita mau gimana menjaga tempat ini gitu ya. Ya kita orang Indonesia malu dong, orang bule sih yang peduli gitu ya. Nah, itu berangkatnya dari dua itu dulu. Yang ketiga, ternyata di hutan itu asik. Orang udah takut ya, dengan pacat aja takut, dengar macan aja takut gitu ya, beruang. Padahal mereka itu punya kehidupan yang sama dengan kita di kampung, di kota. Kalau pagi juga mereka sibuk. Jadi kalau mau ketemu hewan itu relatif agak bisa terlihat itu kalau pagi. Karena pagi biasa coba, kalau pagi ibu-ibu sibuk di dapur, buat anak sekolah, mau ke kantor, cari sarapan, pada ramai itu pagi. Nanti udah jam 8 pada sepi. Hampir mirip dengan di hutan. Ya, kalau pagi semua hewan sibuk cari makan. Ya, ada yang nyanyi-nyanyi, kalau burung udah nyanyi-nyanyi, sana kamari si lutung udah teriak-teriak tuh, oa-oa, si ngibon itu udah nyanyi-nyanyi lah. Pokoknya ramai banget kalau pagi, mulai dari jam 5:30 nanti sampai jam 7. Itu ramai banget di hutan. Nanti kalau jam 8 sama dengan kita, udah pada sekolah semua, udah ada pada ngantor, sepi. Makanya kalau mau lihat hewan, susah kan? Kalau jalan mana hewannya? Ya kebetulan mungkin lagi saya patroli nih Pak Polisi, Pak Satpam, lagi patroli atau si supir angkot. Kita bisa ketemu sama dengan mereka. Oh iya ketemu. Nah, mereka juga hidup sebenarnya siang dan malam. Jadi kalau kita lihat kehidupan manusia di ini, ada yang kerja malam, sebenarnya di dunia hewan sama. Jadi ada hewan diurnal, ada juga yang nokturnal kan. Jadi hewan yang memang hidupnya di malam hari. Jadi kalau jam maghrib nih, orang pada mau sibuk, mau sholat, itu juga sama. Mereka juga lagi hapus, rame. Ya, mungkin dengar kalau kita dengar azan di dalam juga seperti ada azan. Ada suara serangga-serangga yang teriak di dalam hutan. Si burung hantu udah mulai bangun karena dia tidurnya siang, gitu. Dia udah teriak juga, manggilin temannya, yuk kita udah siap nih. Nanti si burung yang hidupnya siang juga, kita udah sampai malam nih kumpul. Gitu. Jadi ramai banget di sore. Jadi pagi dan sore itu aklus. Itu asik sebenarnya kalau teman-teman bisa merasakan itu tidur di hutan pasti tahu.
Ya, apalagi sekolah alam kan pernah di sini ya. Pasti tahu banget. Kalau ternyata rame nanti jam 8. Tapi pada kerja, pada sekolah. Mungkin Zoom itu nggak tahu di mana. Ya, sama. Nah, ini yang membuat salah satu ya, membuat kita merasa ya ini kehidupan. Yang kedua, nilai dari ilmu pengetahuan itu selalu ada yang baru, selalu ada. Ya. Kita selalu ingat, oh ini ada serangga ini, besok-besok ketemu serangga lain. Burung juga begitu, hewan lain. Dapat burung ini besok selalu. Jadi 25 tahun itu masih ada yang kurang. Saya punya foto, mungkin ketemunya cuma sekali kemarin, sekarang ketemu lagi, 2-3 tahun lagi baru ketemu lagi. Jadi ada sesuatu yang terus berkembang, terus menarik, dan kita nggak akan putus-putus mau buat topik penelitian misalnya. Ada saja. Luar biasa ya, dari bagaimana ekosistem, bagaimana rantai makanan mereka, itu kelihatan banget. Itu yang membuat kita sampai 25 tahun lebih, Bapak di sini, merasa ada sesuatu terus yang nggak pernah terhenti, ya. Jadi luar biasa sebenarnya, masih banyak. Jadi anak-anak banyak di sini yang ada yang skripsi dengan topik misalnya habitat satu tumbuhan, ada yang skripsi tentang hewan tersendiri. Jadi hewan-hewan kita di sini aja itu mamalia aja sampai 60 lebih spesies aktivitasnya, ya. Kemudian burung ada 234 spesies di sini. Di antaranya ada 12 yang masuk dan atau dilindungin misalnya. Pohon itu ada 1007 spesies di sini. Pohon aja. Belum lagi termasuk anggrek, belum lagi termasuk kantong semar gitu ya. Terus banyak banget. Jadi luar biasa kaya di tempat ini. Dan untuk 25 tahun masih kurang. Masih kurang ya. Ya, masih kurang. Jadi saya sendiri masih banyak nih bisa digali. Makanya banyak orang asing itu yang buat tesis disertasinya ke sini. Itu. Nah, salah satu peneliti misalnya kenapa ada maskot beruang madu? Kalau Bapak jadi beruang madu nih maskot. Karena penelitian pertama tentang beruang di Asia itu di Sungai Wain. Iya, sehingga momen itu oleh pemerintah Balikpapan jadikan maskot. Ya. Karena beruang penduduk asli kota Balikpapan katanya. Gitu ya. Ya, jadi luar biasa. Budina ada yang mau ditanyakan? Oh, Oke. Kalau nggak ada, kira-kira teman-teman yang di rumah ada yang mau tanya nggak sama Pak Agus? Oke, dinyalakan mic-nya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada deh. Atau sudah paham semuanya? Nggak ada paham. Tuh sinyalnya. Ada yang paham, Bu. Bu, dengerin ya, Bu. Ya, silakan. Ubaid kah? Enggak, Bu. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Agar Rasyad. Nulisnya berapa catatnya? Oh, sebanyak-banyaknya. Kan banyak informasi tuh tadi yang sudah disampaikan sama Pak Agus. Nah, kira-kira apa nih? Soalnya suaranya kecil. Beda, Bu, sedikit. Oh. Ada yang suaranya kecil ya? Iya, jauh mic-nya. Saya, Bu, suaranya kecil tadi. Oke. Dari tadi saya itu keluar terus, Bu. Ada yang keluar ya. Sabar ya, teman-teman. ya, bersabar ya. Ya, insya Allah kita akan segera mengunjungi langsung ya hutan lindung Sungai Wain. Jadi teman-teman nggak perlu keluar masuk Zoom lagi gitu ya. Sabar dulu. Untuk saat ini kita online dulu ya. Oke. Jadi besok sabar dulu. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, nanti Bu Vita kirim ya videonya. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang mungkin suaranya tidak jelas atau keluar masuk Zoom ya tadi ya karena sinyal. Ya. Karena di sini juga hujan. Tadi hujannya deras banget. Nggak deras sih, cuman
rutin ya airnya turun. Oke. Di sini mataharinya Oke. fit. Ya baik. Kalau bisa kita simpulkan tadi penjelasan dari Pak Agus, ternyata hutan lindung Sungai Wen ini manfaatnya banyak banget ya Pak ya. Untuk manusia, kemudian untuk hewan, kemudian untuk tumbuhan, mungkin untuk lingkungan di sekitarnya juga ya Pak ya. Bubita. Kenapa Aku hanya Balikpapan nulis satu masih- doang, tapi aku dengerin semuanya. Oke, alhamdulillah iya. Terima kasih Mas Arka. Nggak apa-apa. Jadi kenapa Balikpapan ini Bu, aku masih nggak tersedia nulis, soalnya aku nggak air? tahu harus nulis tadi. Sama aku udah nulis soalnya suaranya kecil juga Bu. Sama Bu nggak nulis Bu. Ya Bu, aku juga nggak nulis. Saya nulis gitu. Aku nggak nulis juga Bu. Nulis sebanyak ini. Nulis sebanyak ini. Baik, terima kasih Pak Agus waktunya. Nanti mungkin kami izin keliling di sekitar sini saja ya Pak ya. Nanti sama Heeh. Mbak Dina, Heeh. dari Mas, oke baik. ada wah, Dari Gang. siap. Udah masuk minggu terakhir. Iya. Baik Pak, monggo bisa dilanjutkan aktivitasnya. Terima kasih banyak karena Sama-sama. sudah mau diganggu waktunya. Terima kasih ya. Iya. Siap Pak. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Ya. Oke, langsung. Oke, baik. Oke, cek teman-teman. Iya. Suara kita dengar jelas yang ini? Dengar jelas. Kamera Jelas. Bu Fitanya tuh orangnya. Kelihatan. Layar HP-ku di dalam tas biru. 88%. Oke, jadi Ini kita laptop. alhamdulillah kondisinya ini sudah mulai cerah. Kelihatan enggak? Cerah. Pak Ik kan rumahnya di Kilo tuh. Mau nyusul ke sini ya? Handphonenya buat. Iya. Jadi Bu Vita pengen tunjukkan dulu posnya. Kantornya Hutan Lindung Sungai Wen. Jadi kalau teman-teman pernah ke Kebun Raya nggak? Sampingnya. Kebun Raya Balikpapan ya, bukan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Balikpapan itu letaknya di Kilo 15. Nah, Bu Vita mau kasih lihat nih. Nih, Sarah, Mana Bu? Sebentar Bu. Mana Bu? sebentar. HP-nya nge-lag. Ya elah. Tadi di sini ngelek Bu. Udah selesai. Oke. Bosan ngelek. Nih. Bu, pelajarannya ini aja kah? Iya, ini kantornya nih. Ini kantornya nih. Ini kantornya. Nah, terus kalau kita mau masuk Boy, hutan. kalau mau lihat lebih jelas, pin gambarnya Ibu Bu Vita. Iya, pin gambarnya Bu Vita yang namanya Bu Dina. Nah, Saya lihat gambarnya kok bukan lihat namanya. oke. Bu. Mana Nih, Bu Vita jalan. Nah, tuh ada hutannya. Rumahnya siapa itu Bu? Itu hutan. Ini hutan. Rumahnya siapa? Rumahnya orang utan, rumahnya lutung, terus rumahnya siapa lagi? Rumahnya hewan. Bu, kalau offline kita ini aslinya ikut kan Bu, tapi gara-gara ada COVID-19 jadi nggak bisa. Iya, benar. Iya, Nah, coba lihat. sabar ya. Jadi ini ada pintu selamat datang. Nih, kelihatan nggak? Ya, kelihatan Bu dari guru kelas 4 itu nah Bu. Oh iya benar. Nah,
Kita nggak usah pakai kamera. Hutan lindung Sungai Wain. Selamat datang hutan lindung. Itu baru itu pintu masuknya teman-teman. Bu, masuk, Bu. Masuk Bu, masuk Bu. Bu, kita masuk ya. Perosotan Bu, perosotan. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Kameranya putar ke belakang, Bu. Jadinya kita Masuk, bisa Pak. lihat depannya. Bu, kita ditemenin sama Bu Dina. Bu Dina ya Bu ya namanya. Nih Bu Dina, ini salah satu petugas yang ada di hutan lindung Sungai Wain. Ya, jadi kalau boleh. Iya, sabar. Sabar teman-teman. Jadi kalau kita mau masuk hutan lindung Sungai Wain itu harus ada petugas dari HLSW-nya yang mendampingi. Nggak boleh Ada yang tahu sendiri nggak kenapa teman-teman. harus didampingi? Kalian ditangkap kalau masuk sendiri. Biar nggak takut kali Ninja Hattori nggak? Masuk. Ada yang tahu lagi Ninja Hattori? Karena tidak tahu jalan dan bisa Itu tersesat. sepatu sebelum COVID itu. Mendaki gunung. Perosotan Bu, perosotan Bu. Kita berdiri di air. Nah, teman-teman pin ya. Entah itu yang Oh, kamera. yang kelihatan Ini cuma Yang aku bagus guru yang pas- punyanya Pak ini, cuma kameranya nggak terlalu keren, nggak terlalu tajam kamera. Jadi Bu kita Kalau paling kameranya Bu kita masuknya cuma gambarnya Bu Vita doang. Nih, nah, ini kondisi sungai. Nah ini habis hujan teman-teman ini. Oh banyak lintah ini. Wuhui. Ya, lintah. Ada yang pernah kena di ini gigit lintah? enggak. Nggak apa-apa sebetulnya sih. Ya, paket. kata- Cinta itu yang nyerap darah kan? Ya, yang isap darah ya. Tapi tenang itu darah kotor sebenarnya hisap. Ada Budini yang menyerap darah kotor kan? Iya, Darah cuman darah kotor, kotor benar. aja itu yang di Nah, hisap kalau lintah itu mau darah lihat kotor makanya lintahnya, Bu habis. Vita nggak bisa kasih tunjuk. Karena dia itu kalau lintah di bawah daun ya, Mbak ya. Di pinggir-pinggir daun itu juga bisa Bu, coba Ada yang kena. perhatiin Bu. Daun-daun di pinggir jalan itu loh Bu, biasanya ada di situ dia. Terus ngapain, Pak? Di kamera di zoom didekatin gitu biar anak-anak lihat. Siap-siap. Ini wujudnya lintah. Coba Ibu lihat kakinya Ibu. Ya. Itu kok kayak ada. Enggak boleh. Oh, Allah, jangan. loh. Jadi kalau di sini itu ada kelihatan nggak? Bu hati-hati loh Bu kepleset apalagi tadi kan barusan hujan. Iya. Ya, makasih loh Ilyas. Udah diingetin, alhamdulillah. Baiknya Ilyas ini. Ada yang masih perhatian Alhamdulillah sama ada Bu Vita. tangganya teman-teman ya. Iya. Waktu pasan masuk situ tuh Kan udah ada ada tangganya tangganya, kan? teman-teman. Oke. Kalau jalan terus nggak bisa belok. Oh di situ ada hewan buasnya nggak Bu? Ada dong, ada hewan Ada buasnya Bu dong. Dina ya. Oh banyak katanya. Nggak muncul. Mana Bu mau lihat Bu? Mati di situ. Nanti muncul Bu, hewan Buasnya lah hewan buas. ibu tuh Ada tadi kamu nggak dengerin. Ya, jadi hutan lindung Sungai Wain ini ada banyak hewan liarnya, hewan yang dilindungi. Bu Vita izin buka masker ya, karena di sini banyak oksigen. ya. Apa? Tuh, ada suara apa tuh? Yeay. Ayam itu. Ada Ya, suara burung rangkong. ayam itu bukan buas. Loh. Tuh, dengar nggak suara burung rangkong? Macan emang buas. Nah, terus di sini itu Hewan hewan yang dilindungi ada apa tadi? Tuh ada pohon bangkai pohon ulin tuh. Tonggak pohon ulin tuh. Mana pohon ulin? Tuh belakangnya Ibu. Tapi tinggal iya. aja, tinggal pokoknya tinggal apa? Tunggulnya Kemudian apa bahasanya? ada tahun cuma sesenti. apa sih? Ada burung rangkong. Coba kameranya. ke Pernah atas lihat dulu. enggak? Pasan pernah lihat yang Mana hewannya? Coba ke Hewannya atas nggak dulu berani. kameranya. nggak berani muncul kalau 4 orang begitu yang datang. Oh iya. Kayak teman-teman pernah lihat pohon rotan? Enggak. Rotan. Nah, ada akar rotan pun jadi. Tuh rotan. Mana Pak rotannya Pak? Mana? Tuh. Oh, Yang terlalu cepat bergeraknya Pak. Bingung.
Ini ya? Iya, benar. Coba lihat nih, pohon rotan yang di kamera guru kelas 4. Tahu. Jadi pohon rotan ini kayak pohon salak ya. Berduri. Tapi guru kelas 4 nya agak ngelek-ngelek dikit, Bu. Iya, Udah agak ngelek-ngelek ya. Enggak, Bu. Iya, karena kita Jaringannya masih ini masih kecil ini rotannya. merah. rotannya masih kecil. Ibu, tapi mendingan mau kelihatan. Lah. Aspan, kenapa Pak Aspan di situ? Bukan Pak Aspan nggak ikut, Bu. Iya. Pak Aspan kemana, Pak Aspan? Aspan di situ nah. Pak Aswan jaga base, Pak Aswan jaga markas. Oke. Ini coba lihat. Ada jembatan lagi. Jadi sebenarnya jadi di dalam sini boleh ribut nggak ya? Jangan ya. Karena banyak hewan. Kok jangan ribut, Lagi seharusnya cari sih makan. jangan ribut. Budi, Hewan ini yang aman? terganggu. Wih, ada suara monyet, teman. Budi ini hilang. Ini ada suara monyet, Bu. Tadi aku dengar. Oh, gitu. Oke, jadi sama nih kayak teman-teman ternyata. Kata Budina, hewan-hewan di sini kalau hujan cenderung malas bergerak. Ya, mager dia. Wih, coba lihat. Oh iya, Ini mana, Bu? Budini lagi lihat burung tuh, mendapatkan burung. Nah, ini ada bekas jejak babi. Coba kita lihat. Nah, lihat itu aja, Bu. Tidak babi. Guru kelas 4. Di hutan ya, Bu? Iya dong, burung. Tadi ada monyet, Bu. Oke. Di sini cuma Ada jaringan. dinosaurus nggak, Bu? Jadi Jaringan. Saya tidak tipe kalau mau lihat coba lihat di kamera guru kelas ya, itu ada pohon gede banget. Dan itu baru di tepi-tepi aja ya. Bayangkan kalau di tengah hutan. Bu. Ya, Ada dinosaurus nggak, Bu? ada. Hadir. Nah, ini lihat nih. Jadi daerah sini adalah blok ekowisata. Jadi kalau kita mau wisata ke HLSW, ini adalah tempat Sebenarnya ini biasa sudah tempat progresif, Mbak, jalan, karena kalau otomatis untuk biasanya melihat kondisi kita alam masukkan di ke hutan highway. Ini highway pohonnya gede kita banget langsung. teman-teman. ini masih minta password, berarti kan belum Nah, belum Jadi bisa ada pakai pohon mas. besar, terus dililit lagi sama pohon biasanya kayak beringin ya. Lihat. Bu, coba manjat Bu, manjat Bu. Bu Vita nggak bisa, mungkin kalau yang lain bisa kali. Ini babi. Ini coba lihat nih, ini ternyata habis babi-babi habis mandi di sini tadi. Yo, berkubang. Yo, siapa yang sudah mandi, siapa yang belum mandi. Nah ini rawa. Terus di situ tuh ada Nggak boleh itu dimanjatin. Bisa manjat. rotannya banyak banget. Oke, lanjut. Oh iya, bencana. Ada lintah apa, Pak? Itu lintah terbang. Oke, lanjut. Kita kemana lagi nih, Bu Dina? Liatin apa, Bu? Lihat ada pohon. Oh, di sini boleh lepas masker nih, karena kita mandi oksigen. Oksigennya banyak. Tetap jaga ini sih, jaga jarak. Yusuf gimana? Ayo. Jalan lagi. Ini terus aja ini nih, Pak. Oke. penyambungan jaringan dari kabel gagal. Ini bukan di belakang sekolah loh ya, asli HLSW loh ya. Nanti kalian bilang ke kita hoax. Tutup. Nah, oke. Jembatannya nih, Kalau password sebenarnya, karena di sini mungkin rapuh. karena kalau kita coba yang ini ya, Jadi kalau ada kita coba jembatan selain kecil. ya, harus coba. Jadi kalau misalkan teman-teman jalan-jalan ke hutan lindung,
masih bisa lewat. Kalau ini Ada yang mau ditanyakan? Oh, kita cari Bu hewannya, Bu. Iya, ini kata Bu Dina, kalau hujan hewannya cenderung malas. Iya, Ya, orang siapa yang aja, mau ke Bu. sana selain Aga Rasyad? Bu, kenapa Ibu Saya, enggak Bu. jadi tamu di rumah hewannya, Bu? Jadi tamu. Ya sama. Iya, maunya bertamu. Ini sudah bertamu ini. Ini Tapi rumah saya juga rumah tahu hewan-hewan. Gimana hewannya, Bu? Harus itu kalau bertemu dijamu, Bu, sama hewannya, Bu. Berarti, Bu. Bertemu sama hewan, hewannya ngasih makanan, Bu. Dikasih cemilan. Iya, Bu. Mereka mau Kalau dikasih makan. bukannya sama hewan nanti, bertemu. Bu. Bu, dulu pas di Boleh. apa ya, guys? Gimana? Mana, Bu, hewannya, Bu? Muncul dong. Belum dapat. Nggak boleh ribut. Janganlah. Makanya kita harus ribut biar hewan keluar. Jadi tadi Budini lihat monyet, terus lihat burung. Budininya di belakang. Kalau orang hutan biasanya rumahnya di atas Kalau ada pohon, Bu, ya. singa gimana, Bu? Apa? Ada yang macan. Ada macan. Macan gimana, Bu? Jangan kayak gitu. Macan nanti dahan. kalau itu semuanya diserbu kayak mana? Jangan dulu ngomong-ngomong kayak gituan. Apa sih? Apa sih? Bu, yang di Ya, nanti kalau ketemu gimana? Ibu apa? Ada tulisan. Apa, Bu? Gak boleh, Bu. Itu nada apa, Bu? Yang Itu huruf. scan. Oh, itu Untuk pohon scan, Bu. apa? Itu harus di-scan. Barcode scan. Ya, coba dengarkan penjelasan dari Bu Dina. Gimana, Bu? Ini ada barcode. Jadi kami Pronatura tuh beberapa tanaman kuning. Suaranya kecil. Jadi barcode ini menunjukkan spesies ya, spesies yang endemik atau yang apa ya, ciri khas atau yang unik dari yang khas yang dipunya sama Balikpapan. Jadi nanti tinggal scan aja, kita sudah tahu jenis tanaman apa ini, nama tanamannya, terus nama latinnya apa, kemudian asalnya juga ya, umurnya belum ya. Kalau umur kan dia berkembang terus, Bu. Asal, oh ya, asal tanamannya juga ada. Artocarpus anisopilus. Ada yang tahu nggak itu tanaman apa? Tahu, Bu. Nggak tahu ya. Tanaman Jadi pohon setiap itu. tanaman itu punya good. Jadi setiap tanaman tanaman itu pohon. punya nama. Terus namanya itu dikenal Latin. jadi pasti pakai nama Latin. Betul. Oktopus. Berita. Oke. Siapa yang mau camping di sini? Ayo. Ayah. Siapa yang mau Saya tidur di sini? Tapi sendirian. Takutnya ada hewan-hewan liar. Ini nggak ada sound. Mana? Oh, nah. Jadi di sini ada tempat menanam juga nih. Nih. Ada meranti nih. Dulu kelas 2 meranti. Ayo. Mahoni meranti. Yang ini ya, Bu. Yang ini. Iya. Ini yang ditunjukkan di kamera ini itu 3 tahun 4 tahun masih sekecil itu. Meranti loh. Beda ya sama pohon. 12 tahun udah bisa ini ya. Bisa jalan-jalan sendiri 12 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih kecil. Oke, cek dulu sinyal Bu Vita masih bagus kah?
Masih. Masih bagus. Kita pakai mobile data atau pakai apa? Masih bagus. Jadi sinyal di dalam hutan masih ada. Siapa tahu ada yang jual pulsa. Ada Ada yang masuk wifi di situ, Bu. untuk Itu apa lagi, Bu? KLSB untuk apa ya, radius berapa kilo ya Mbak yang sinyal bisa masih nyangkut nih? suaranya Gitu. kecil. Oke, benar-benar. Jadi Sinyalnya masih ada. Harusnya sudah gak ada sinyal itu, Bu. oh iya. Oh, ada orang kayak suku-suku gitu gak Bu di sana, Bu? Ada orang apa? Suku-suku. Hidupnya Orang di sana. pedalaman. Oh, Ya. ada orang pedalaman yang hidup di tengah hutan. Sini kayaknya nggak ada. Karena hutan ini fungsinya untuk dilindungi, bukan untuk ditempati. Oh, Pokoknya ada Bu, ulin nih. ada orang yang emang tinggal di situ, Bu, kayak. Nah, Kalau di pinggir-pinggirnya ada. Baterai habis, Bu. Kalau di Ulin. pinggir-pinggirnya ada. Ulin. ya Ulin. Ulin, bisa lihat? Kita punya pohon ulin juga loh di sekolah, tapi masih kecil. Ada yang Banget, Bu. pernah, ada 2 kan di dekat kelas 4 itu, yang sekarang sama yang di dekat itu loh, air terjun yang kalian suka main air di situ. Ingat nggak? Air terjun enggak? Enggak pernah. Itu pas Iya, Bu, di situ ya. Yang di paret tuh kan, Bu. Ya, yang di parit. Bu Vita mau ngomong parit, nggak tega. Oke, ih, teman-teman di sini tuh seger banget. Wah, ini ada barcode yang lepas nih. Ada barcode yang lepas atau memang ini ulin? Nah, ulin nih. Yang apa dekat pahat Ulinnya, Bu? Di scan. Ketutup ada daun. Lihat tangan Bu Vita nih. Ini sudah tua, sudah umurnya mungkin sudah lama, cuman baru segini. Di scan lah, Bu, di scan. itu apaan, Bu? Itu daun atau hewan apa, Bu? Oh, Mas. Daun. Jadi kalau mau scan ini tinggal masuk ke linknya BKSDA. Hadir, yuk. Coba siapa tahu bisa. Coba. Oh, ada. Oh, ada kah? Oh, coba nih. Sebentar. Ini Kakak Hisham lagi coba untuk scan barcode. Ternyata berhasil. Nah, nih. Mana, Bu? Nah, Ada, Bu. Oh, jadi isinya gitu. Jadi ada informasi terkait pohon ulin, deskripsinya, namanya. Tapi di sini nggak ada orang tuanya. Ya elah. Alhamdulillah. Sampai mana nih nanti Bu Dina kita jalan ini? Jauh amat, Bu. Muter napa, Bu? Balik. Oh, Nanti kita ketemu waduk teman-teman katanya. Yeay. waduk itu apa, Bu? Oh, mungkin cabang manggar kah, Bu? penampungan airnya dari Sungai Wei. Tanaman atau tumbuhan? Tanaman atau tumbuh? Kirain hewan, Bu. Abiotik atau Nah, di sini. Biotik. Nah, coba tebak. Klasifikasi sendiri. Mana yang abiotik, mana yang biotik? Dicatat, Bu. Ya pohon lah, Bu. Biotik pohon. Biotik pohon. Apa lagi? Abiotik tanah. Abiotik batu. Nah, oke, good. Apa lagi? Biotik. Abiotik itu. Abiotik. Biotik. Semuanya biotik sama biotik. Pohonnya gede banget. Mas Arka, Jarang ada. wih, ini pohonnya. Oh iya, Bu Vita mau bantu. Lihat Biotik. nih. Bu Vita memang kecil. Pohonnya yang gede. Kelihatan enggak? Segede apa pohon ini? Lihat, coba lihat ke atasin. Bu Vita kalau tiduran cuma segede akar. Bu Vita kalau tiduran cuma segede akar katanya. Bagus. Sabar. Oh, ya.
Oke. Oke, Bu Vita di foto dulu 1, 2. 3. Dah. Nanti kalian kalau ke sini foto juga ya. Au, Mah. au, au. Itu ada pohon. Mana Jatuh. jamur? Wih, ada jamur. Cari hewan, Bu, yang liar, Bu. Nah, Jamur yang hewan, Bu, Kemarin yang kalau liar, di Bu. cari hewan yang buas, Bu. Ya, ada jamur. Tuh organisme apa kemarin pas waktu buat segitiga itu loh. Ingat gak? Ada jamur. Pohon yang baru ditebang. Ada yang baru ditebang. Mana? Oh, Oh, pohonnya berarti nggak ada rebah. penebangan di sana. Ya, bisa jadi pohonnya rebah karena Baguslah nggak ada penebangan. penebangan hutan liar ada ya Mbak? Janganlah, Ah, itu Bu. ada yang ditebang itu nah. Itu berarti ada. Kasian, Bu. Nah, Bu. Penebangan hutan liar itu makanya hutan ini dijaga supaya nggak ada yang menebang pohonnya secara liar. Sembarangan. Menebang pohon harus ada izin. Benar. Kalau nebangnya 1, nanamnya harus lebih 1 untuk menggantikan. Nanamnya 2 aja, Bu. Itu, Bu. Nih, Nebangnya oke. 1. Ada yang sudah tulis informasinya Dua. banyak-banyak? Baik, Bu, sudah, Bu. Informasinya banyak, Bu. Oke, good. Banyak-banyak ya. Pokoknya Bu Vita jalan sampai dalam informasinya harus banyak juga yang ditulis. Jangan sampai Bu Vita sudah sampai dalam kalian satu kalimat Gini, aja. Bo. Aduh, Ya, Bu, 1 berkeringat Bu kalimat Vita. aja, Bu. Biar nggak untung. Banyak informasi nak di sini. Itu apa, Bu, di bawah jembatan? Tuh ada jembatan. Neng 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 neng. Mana jembatan? Neng, 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 Bawahnya neng. ada Bawah jembatan. hewan enggak? Bawahnya ada hewan nggak? Kalau hewan yang terlihat nggak ada nih. Kalau buaya kamu Ya, aku mau lihat. Mana, Bu? oh, kalau buaya katanya yang di dekat waduk. Kalau di sini nggak ada buaya. Adanya Bu Vita, Bu Mana, Bu? Nini. Ini buaya, Bu. Buaya darat, Bu. Adanya buaya darat. Waduk. Mana jembatannya, Bu? Kita udah sampai waduk belum? Ya, ini belum masih jalan terus menuju ke waduknya. Berapa KM? Mana aja sampai Bu Vita capek. Berapa meter sampai di sana? Bukan arah itu bisa pakai lumut ya. Saya ngomong sampai akhir itu berapa meter? Jembatannya. Apanya? Sampai akhirnya. 1 kilo. Oh iya, sampai waduk itu jaraknya Berapa berapa meter Budina? jalannya? 1 kilo, guys. Oh my Kurang god. lebih 1 kilometer. Itu kalau Capek jalan saya kaki. Bu, cari rubah, Bu. Cari rubah. Cari Mana rubah. ada. Tupai, Bu. Cari tupai. Iya, apa sih? Baru ada. Tupai terbang ada. Ya, Nah, ada Pak Ayah kan? Terbang, Bu. Tupai Pak terbang Ayah. ada. Nah, ada pak ayah. Ada burung nuri. Burung nuri. Apaan Pak Ayah itu? Kakak tua ada, tapi dia lagi terbang. Kalau di sini kakak Informasi apa? itu Burung pemakan Maggi ada gak, Bu? coba lihat. Ini ada sarang semut. Nah, pernah lihat sarang semut nggak? Nah, ini sarang semut yang ada di di Saya pernah, hutan. Bu, banyak di rumahku. Nah, sarang semut yang di hutan tuh kayak gini. Terus dia ini jadi salah satu makanannya beruang madu. Kesukaannya ini. Nggak boleh. Ya madu kesukaannya, Bu. Coba ini lagi rusak rumahnya. Kelihatan nggak? Semutnya lagi Gimana mau ngapain itu? kita? Oh, ini nah, lihat ada Bu, boleh sambil Hubungannya makan sembilan nggak, Bu? kelihatan nggak? Burungnya kayaknya lagi tidur. Enggak, Bu. Kata Rion. Iya, kali kalau hujan. Ah, Bu, ini semutnya. Itu yang dipegang. sepertinya ini aliran sungai. Jangan dibawa, Bu. Salah satu aliran Taruh sungai Wen. lagi. Ini. Saya boleh ke kamar mandi, Bu. Itu sungainya, Oh, Bu. ada kura-kuranya ternyata. Labi-labi. Sungainya, Bu. Ada labi-labi. Ada buayanya, Bu. Ada buayanya. Buaya. Sungainya itu sungai apa? Iya, Bu. Biasanya
biasanya ada buayanya, Bu. Mana Bu buayanya, Bu mau lihat Bu. Mana labi-labinya? Jadi nggak muncul nah. Saya Cuman doang, ini nggak ada Pak Ya, Ayah. aku mau lihat labi-labi. Gede. ya kalau di hutan itu tidak semudah itu menemukan hewan. Jadi harus tenang, cari, sabar. Nah, kalau di sini katanya ada jenis kura-kura yang tempurungnya itu tipis, namanya juku. Wah, Bu sungainya Bu. Bagus Bu. apa Wah, ya? aku baru Ini dapat habitat- satu. Ini, masya Allah ya dibuatin jalan setapak. Ada ular enggak di Sampai sana? mana Bu? Yang Nanti ditulis apaan, Bu? Bu, ada ular enggak di sana? Ibu yang ditulis apa? Yang ditulis ada. apa saja yang kamu dapatkan hari ini. Saya sudah dari tadi nulisnya. Ya nggak apa-apa. Terus Tulis apa? report nih. Apaan, Bu? Dari tadi saya nggak nulis, dari tadi saya ngeliat doang. Iya Bu, saya juga. Ya sudah ngeliatin aja doang. Ya, aku juga ingin ngeliatin aja. Sudah nulis Bu, Pak sudah Pengen nulis ke Sungai Wain informasinya. Ya nanti Azlan ya. secara Nah, ini offline karena tadi tapi habis online. hujan, jadi Kecuali kita yang pas dalamnya ke sana pasti lo kita tulis banyak-banyak gitu soalnya kita bisa ngeliat lebih dekat. betul banget. Iya, di sini suka burung-burung. Karena Kalau online kan hanya dikasih Iya. buaya kan Jembatan. buaya. Ayo. Ini batang pohon. Iya. itu batang pohon woi tadi kulihat juga Itu kayu, batang pohon. Lain buaya. Ayo. Buaya lo. Nah, Tadi wih. kulihat itu batang Siapa pohon yang mau woi. berenang? Oke. Aku nggak mau berenang di hutan. Emang karena hutan Saya juga tak berani. liar. Katanya kalau apa? Kalau sungainya nggak ada hewan satupun, aku mau sih. Warna biru. Oke. Kecuali ada Nah, ada jembatannya. Oh, nanti Ada jembatan Kayak dalam gitu. hutan. Cakep. Gandosio. Ini ngeliatin doang atau bikin Oke, buat posternya nanti. Kalau mau sambil buat poster gak apa-apa juga. mana, Bu? Oh, posternya kayak Pohonnya, siapa tahu oh, posternya itu gimana, Bu? Kayak bikin gambaran biasa gitu, Bu. Ya, nanti ada paspan. Paspan, monitor. Monitor. Paspan, paspan pakai Banyak. betul, Bu, orangnya, Bu. Oke, teman-teman. Di sana ada orang hutan dan Setelah ada orang hutannya lagi di rumahnya. Hewan muncul hewan. Aku memanggilmu. Daripada bosan nyanyiin lagu deh. Bu, udah betina, becai. Aku Bu, biar gak bosan. ini rotannya banyak. Oke, guys, kan Bu Vita dulu. Oke, setelah ini teman-teman akan tahfiz. Jadi untuk posternya silahkan dibuat setelah tahfiz. Isi posternya adalah ajakan untuk menjaga hutan lindung Sungai Wain. Oke, Mana Bu? dibuat tujuannya untuk mengajak orang ya. Nah, jadi teman-teman boleh kasih kalimat atau kata ajakan supaya Terus saya orang-orang sebarin Bu. Katanya Saya melestarikan alam hutan Sungai Wen boleh kah, Bu? boleh banget. Terserah kalian. Bu Vita, nanti digambar kah? Ya, digambar. Bu Vita, emang boleh nggak dipasang di mana-mana biar orang bisa lihat? Boleh. Boleh. Kalau mau pasang posternya di sana, kita harus Gambarnya boleh gak? Nggak usah. Boleh gambar semua, Bu. Digambar terus. Digambar doang, kalau ditulis-tulis doang Bu. Ya, gambar Tulis-tulis dulu. doang atau gambar? Setelah tulis baru ada gambar. ini biar enak. Tulisnya tentang apa, Bu, tulisnya? Jaraknya berapa kilometer sih?
Tulisnya ajakan untuk melindungi hutan lindung Sungai Wain. Kayak mana Kertasnya ada caranya dua, Bu. menulis? Dua, Bu. Satu buat apa, Bu? Oke, baik. Waspan, monitor, waspan. Ya, masuk baru dari toilet. Gambarnya di kertas tebel, Bu. Oke. Yang Ya, ada ada gambarnya kertas Bupalo, kertas tebel yang ada di minggu lalu kalau nggak salah ya, di map minggu lalu. Teman-teman pakai kertas itu ya, pakai kertas itu untuk bikin posternya. Posternya tentang cara atau ajakan menjaga hutan lindung Sungai Wain, ajakan melestarikan hutan, boleh ya. Gambarnya nanti terserah teman-teman. Yang pasti yang berhubungan dengan hutan dong ya, karena mau jaga hutan kan, masa gambarnya yang lain. Pak, boleh kah ini ada durian hitam, Pak? Durian hitam apa durian jatuh? Durian hitam. Memang durian hitam? Duriannya jatuh. Oh, baru lihat. busuk kali, Bu. Bukan Sama. Pasan mikirnya gitu tadi, kirain durian busuk. Duriannya itu durian durian hitam. Itu bisa dibuka, Bu. Ada ini ada buahnya kan, coba dimakan, Bu. Bisa kali, Bu. Enggak bau gitu. coba ya. Pakai kapak, Bu. Aku enggak suka durian sih. Keras ya Bu Dini. Mana pohonnya, Bu? Pohonnya yang mana ya? Oh, itu. Yang gede. Itu pohon apa, Bu? Itu pohon durian hitam, teman-teman. Oke, silakan Pak Aspan lanjut. Oke, teman-teman silakan mulai membuat ininya. Membuat posternya. Poster menjaga hutan Ya, lindung Silakan, Sungai Bu. Wain. closing dulu Pak. Iya. Oke. Boleh izin nggak ada telepon? Oke. Nah, itu tugas teman-teman ya. Tugasnya nanti setelah kita closing, teman-teman kerjakan. Ya. Kita mau closing dulu. Setelah ini, berarti setelah ini, setelah tahfiz teman-teman baru ngerjakan ya. Habis ini teman-teman persiapan tahfiz, tunggu gurunya, tunggu video call-nya. Nah, baru setelah itu baru teman-teman bikin posternya tadi. Ingat posternya ajakan untuk menjaga hutan lindung Sungai Wain. Teman-teman nggak perlu foto, nggak perlu kirim ke Google Drive. Nanti hasil kerja teman-teman yang di kertas Bupalo itu nanti silakan dimasukkan ke Bantek lagi. Nanti besok ya. Besok atau hari Kamis, begitu teman-teman ngambil toolkit yang baru, teman-teman langsung sekalian mengumpulkan tugasnya ya, sekalian mengumpulkan tugas. Bersama dengan tadi, tulisan teman-teman pas wawancara tadi. Ya, ada wawancara kan tadi? Informasi yang teman-teman dapat dari Pak Agus, teman-teman tulis di kertas tadi, nah itu juga disertakan dalam pengumpulan tugas ya. Saya nggak nulis Pak, nggak tahu Termute Pak. Nanti ada hasil rekamannya. Nanti rekamannya ada ditaruh sama Bu Dini di Google Drive. Teman-teman nanti izin orang tuanya untuk akses Google Drive kelas kita ya. Nanti malam boleh, Pak? Boleh. Yang penting Saya sekarang sendirian, Pak. Oh Nggak ada iya, siapa-siapa. nggak apa-apa. Yang penting sebelum nanti ngambil toolkit, berarti pas pengambilan toolkit itu tugas hari ini sudah ada ya. Oke? Berapa Kak yang ditulis Pak? Berapa banyak tadi Pak Agus yang ngomong? Segitu seharusnya teman-teman tulis. Kayak wartawan gitu loh. Teman-teman nggak pernah lihat wartawan nulis ya, cepet banget itu. Ya. Kalau teman-teman ya sedapatnya. Tapi jangan juga satu kalimat kata Bu Pita kan, kasihan Bu Pita jauhnya jalan baru teman-teman nulisnya cuma satu kalimat. Wah itu ada pohon tumbang. Setengah kalimat boleh, Pak? Ya Allah teman-teman, satu kalimat aja nggak boleh, apalagi setengah kalimat. Setengah kalimat apa bunyinya? Ya, oke. Oke. Jam menunjukkan jam 10 lewat, tutup dulu pertemuan hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Mari bersama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan teman-teman. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Silakan boleh live ya, boleh live ya, boleh live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita lanjut ya, Waalaikumsalam. Silakan live. Terus persiapannya ya, sama guru ngajinya ya, sama guru tahfiznya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya kamera handphone lebih tajam ya. Dadah Mas Pan. Dadah, ayo. Ya, dadah. Bibi bilang dadah. Dadah. Ayo. Ini Azlan. Kita mau ngaji. Habis ini mau ngaji. Teman-teman tahfiz dulu. Ayo, sudah ditunggu loh. Kasihan guru. Lagi Pak ngajinya. Iya. Ibu Dini juga kayaknya. Saya Kita Jumat nanti Pak ke sekolah Pak. Pas hari Jumat. kenapa Tanggal sekolah? 11, Pak. Masih lama, Pak. 30 Oh, menit lagi. masih lama sih. Oh, ini baru tanggal 1. 23 menit lagi. Ya. Dadah. Oh, ini yang di sini belum mau keluar. Nggak tahu ini. Ayo teman-teman. Ini si Akilah kemana ya? Akilah ya. Dari awal tadi perasaan nggak nyalakan video ya. Masih tidur? Jadi di sini tempat ya. Jadi Pak, tugasnya tahu Akilah. Buka mic-nya Akilah. Tugasnya tahu? Paham tugasnya? kupu-kupu. Paham, Pak. Saya. Oke. Aga, terima kasih Aga. Coba kita ambil. Ya Akilah. Apa tugasnya Akilah? Loh, belum selesai. Apa? Satu apa tadi? Pak Pasman kasih tugas 2 loh tadi. Tugas pertamanya apa? Wah, nge-lag. Oh, tidak. Lost connection. Ibu. Mana Akilanya? Ayo. Pertama tidur, kedua makan. Loh, belum makan. Apa Akila? Akila itu pakai background ya. Akila nggak di sekolah kah? Iya Pak. Oh iya. Oh, astaga.